bersama menyembah Tuhan. Dialah Allah Roh Kudus yang memberikan kasih-Nya dan juga keselamatannya untuk kita semua. Saat ku dan kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, angkat pandang kekudusan-Mu, dan ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kamu muliakanlah Allah dengan
dengan segenap jiwa dan raga kita, dan kiranya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita untuk Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. yang memberikan hidup dan juga memberikan kesempatan serta berkat yang luar biasa. Dan di ibadah ini Tuhan, kami bersyukur Kau telah mengundang kami. Tidak banyak orang di dunia ini yang bersedia menerima undangan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk dapat bersekutu bersama di ruang ibadah ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur diberikan kesempatan untuk menilik hati kami semua, menilik setiap perjalanan hidup kami dari
dulu hingga sekarang. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berlutut di hadapan Tuhan untuk melihat kehidupan kami yang penuh dengan dinamika. Kehidupan yang mungkin seringkali kami meninggalkan Tuhan. Kehidupan yang kami genggam selama ini, yang menurut kami nyaman, namun sebenarnya itu adalah kehidupan di dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Secara pribadi Tuhan, kami ingin mengakukan dosa kami. Tuhan menolong kami, memampukan supaya kami sungguh-sungguh jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan terlebih-lebih nanti kami juga jujur dan terbuka terhadap siapapun yang sudah kami sakiti hatinya. Saya persilakan saudara-saudari untuk berdoa, mengakukan dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Pada saat ini kami berdoa dan kami mohon ampun dari Tuhan. Ajari kami juga Tuhan, selepas dari ibadah ini, kami mendatangi orang-orang yang mungkin sudah kami perlakukan tidak adil, yang mungkin karena perkataan kami ataupun perbuatan kami, orang-orang tersebut baik itu di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, menjadi jauh hubungannya dengan karena kesalahan. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami, dan tegur kami di hari-hari berikutnya jikalau kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya teguran dari Tuhan itu adalah bukti Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu kami menyediakan diri, Tuhan bentuk, Tuhan tegur, supaya semakin hari hidup kami semakin menunjukkan kualitas iman, spiritualitas terhadap Tuhan. Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi pembawa damai berkat buat sesama. Kami sudah lepaskan Tuhan segala kesalahan kami, maka kami percaya kami siap untuk menjadi berkat untuk sesama. Dan ingatkan kami ketika kami berbuat salah, Tuhan sudah menjadi silih atas kesalahan dan dosa kami di kayu salib. Dan darah Tuhan Yesus sudah terkuncur itu untuk menebus kami semua. Tuhan terima kasih atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, perbarui hidup kami senantiasa. Amin. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan karena Dialah dosa kita diampuni. Oleh karena itu kita hidup di dalam kehidupan yang penuh anugerah. Maka mari kita sungguh menyadari bahwa kita tidak mampu bila tidak dengan Tuhan, dan kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri. Saya ingin membacakan terlebih dahulu berita anugerah. Dari Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Meresponi doa pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan satu lagu bahwa darah Tuhan Yesus terkucur di salib dan Ia menghapuskan dosa kita. Silakan untuk duduk kembali. Kita maknai lagu ini bahwa Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita semua.
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus kita hidup saat ini di dalam anugerah keselamatannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyampaikan salam berkat, salam damai untuk sesama kita, sambil kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 337. Karena kasih Tuhan dan karena kasih yang kita pancarkan, orang tahu kita itu umat Tuhan. Mari bersalam-salaman. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sepenuhnya Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Menjawab Tuhan saling menolong. Kita kerja bagi Tuhan saling menolong. Menghormati dan saling perhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kalau orang tahu kita umat Tuhan, maka kita perlu dan harus menunjukkan citra dan gambar Allah di dalam setiap harinya melalui persembahan yang sejati, yaitu persembahan tubuh kita. Itu sebagai tema firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan secara responsori dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kaum perempuan membaca ayat yang ganjil, kaum laki-laki membaca ayat yang genap. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita mulai. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Hari yang ketiga yang akan membangkitkan kita. Hidup di hadapan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh
suara Philadelphia juga akan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Apalah arti? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Dia rela
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah doa sebelum membaca firman Allah. Mari kita berdiam diri sejenak, saudara sekalian. Dalam hati kita berseru pada Tuhan, berikanlah firman-Mu, kami siap menerimanya. Serukanlah itu kepada Tuhan secara pribadi. Benar Bapa, kami haus akan kebenaran-Mu. Peganglah kami ya Bapa, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah hidup kami ya Bapa. Berikanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan kembali saudara. Mari kita membuka surat Roma pasal ke-12 ayat 1 dan 2. Surat Roma pasal ke-12 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan edisi TB2, terjemahan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang di antara kita yang membaca firman, merenungkannya, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Kiranya sejahtera Tuhan turun menaungi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan memikirkan tema, topik tentang ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Saudara, ibadah bukan hanya soal datang ke gereja di hari Minggu. Ini penting, ini namanya ibadah komunal. Ada ayat mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hadirilah setiap minggu, saudara-saudara. Tapi bukan hanya sekedar datang sini, tapi pikirannya ada di jemuran, ibu-ibu. Duh, udah mau hujan ini, aduh. Udah 3 hari 3 malam itu belum diangkat. Lupakan itu, saudara. Sementara tubuh kita ada di sini, pikiran kita tidaklah. Wah, restoran Angke hari ini ada menu apa ya? Itu urusan belakangan. Fokuslah dalam ibadah. Nah, selain ibadah komunal seperti ini, kita juga mengenal ada istilah ibadah personal. Seperti apa? Kita berdoa di rumah masing-masing. Ada orang tertentu pingin sekali datang ke gereja, di gereja tertentu pintu selalu terbuka, jemaat setiap saat bisa datang berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Ada yang ingin berpuasa sambil baca firman dan sebagainya, silakan lakukan di mana saja. Saran saya lebih baik duduk daripada rebahan. Karena sebentar lagi roh ngantuk akan pergi, akan datang kemudian roh tidur. Silakan, itu adalah ibadah personal. Nah, di luar 2 ibadah ini, Paulus sekarang memperkenalkan sesuatu yang lain. Dia bilang apa? Oleh karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi juga dikatakan yang kudus. Dan yang paling penting dikatakan yang diperkenan oleh Allah. Saudara, jadi mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, ini sesuatu yang kudus, yang hidup dan yang Allah perkenan. Kita mesti memahami bagian ini dengan baik-baik, saudara-saudara sekalian. Paulus memberikan sebuah konsep yang berbeda, yang tidak dimiliki sebelum ini. Jangan lupa, Paulus seorang Yahudi. Pada waktu itu persembahan adalah korban binatang dibawa ke kemah suci sebelum bait Allah ada. Setelah itu ada bait Allah di Yerusalem, di luar Yerusalem itu ada sinagoge. Umat Israel bawa kambing, bawa domba, bawa burung, dimatikan, dipotong dan dipersembahkan. Tapi sekarang Paulus bilang, bukan itu lagi. Ibadah yang diperkenan oleh Allah adalah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini juga kontras dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Jangan lupa pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. Orang Romawi senang sekali mengolah tubuh. Saya menduga ya, jangan-jangan fitness sekarang itu ya, itu adalah peninggalan Romawi, saudara. Coba dilihat alatnya, jangan-jangan masih ada huruf Romawinya ya. Jangan-jangan itu peninggalan mereka. Karena memang orang Romawi senang mengolah tubuh. Jarang-jarang ada one pack, kebanyakan six pack. Kalau mereka adalah prajurit, saudara. Mereka senang dengan tubuh yang bagus, tinggi seperti saya kira-kira. Keren. Jadi prajurit, jadi komandan, jadi jenderal. Mereka senang kalau dengan tangan mereka, dengan pedang bisa membunuh banteng-banteng di arena gladiator. Mereka happy itu. Ya, mereka berpesta pora. Mereka juga terlibat di dalam percabulan dengan tubuh mereka. Bukan itu kata Paulus. Kita menggunakan tubuh ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sebelum bicara tentang ini, saudara, menarik surat Roma ini pasal 1 sampai 11 ini Paulus menguraikan teologia Kristiani dengan begitu dalam. Maka para teolog berkata, seandainya di dalam sejarah seluruh kitab perjanjian baru dibinasakan, dibakar, tapi tertinggal surat Roma saja, maka kita masih mempunyai konstruksi bangunan teologia pengajaran Kristiani. Itu hebatnya surat Roma, saudara. Paulus bicara tentang dosa. Upah dosa itu maut. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya dengan hukum Taurat. Kita butuh Yesus supaya kita bisa selamatkan. Nah, selain itu kita juga diingatkan untuk memberitakan Injil. Saudara bisa baca dalam pasal 10 dan seterusnya ya. Bagaimana orang selamatkan dengan mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya. Silakan saudara baca Roma pasal 1 sampai pasal 11. By the way, sebelum pergi ke surga saya harap semua orang sudah baca bagian ini. Jangan pergi ke surga sebelum baca Roma 1 sampai 10. 11. Kalau perlu baca seluruhan. Setuju? Setuju? Kok ragu-ragu sih? Kitab kita yang bacalah. Saudara, orang-orang yang mau menjatuhkan kekristenan begitu rajin baca kitab suci. Kita yang punya kok nggak rajin baca. Gimana ini? Ini masih Kristen apa enggak sih? Masih ya? Oke, mantap kalau gitu. Hei saudara. Nah sekarang
masuk ke pasal 11, Paulus berikan peringatan yang sangat keras. Dia gambarkan umat Allah seperti pohon zaitun. Ada cabang yang asli, yaitu Israel, dipatahkan dan dibuang. Lalu Allah mengambil tunas liar, orang-orang kafir, dan dicangkokkan. Dia berikan peringatan yang sangat keras dalam pasal ke-11 ayat ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah juga tindakannya yang keras. Yaitu tindakan yang keras atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi kemurahannya atas engkau. Asal engkau tetap dalam kemurahannya. Jika tidak engkau pun akan dipotong juga. Paulus ingatkan pembaca surat Roma ini. Perhatikan kemurahan Allah. Jika tidak engkau pun akan dipotong juga. Saudara, lalu dia tutup di pasal ini dengan ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia tutup teologia dengan begitu cemerlang. Pasal 1 sampai 11. Tiba-tiba di pasal 12 dia berkata, karena itu saudara, karena itu berarti mengacu kepada pasal 1 sampai 11. Karena itu saudara-saudara sekalian, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dalam rangka merespon teologi Kristiani tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus untuk kita orang-orang berdosa. Dua hal yang patut kita lakukan. Yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita. Yang kedua adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berdasarkan konsep inilah saudara, maka saya berharap setiap orang di antara kita, tua, muda, besar, kecil, siapapun di antara kita, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena ini diperkenan oleh Allah. Amin, saudara. Hanya 3 atau 4 orang yang mau mempersembahkan tubuh. Siapa yang berkomitmen untuk mempersembahkan tubuh pada Tuhan? Sekarang bertambah banyak. Kalau saya tanya sekali lagi, pasti semua akan angkat tangan. Kalau saya tanya sekali lagi, semua angkat kaki ya. Penting. Mempersembahkan tubuh itu tidak selalu berarti menjadi pendeta atau penginjil. Tidak selalu seperti itu, saudara. Bahkan memang bukan itu konsepnya. Itu berarti apa? Kalau saudara pahami dengan baik, maka setiap hari, setiap hal yang kita lakukan sejatinya adalah ibadah. Termasuk ketika kita makan dan minum, itu pun ibadah kita. Mari kita selami saudara sekalian. Nah, apa implikasi penting ketika kita berkomitmen mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Yang pertama adalah sadari bahwa tubuh kita adalah milik Allah. Eksklusif menjadi milik Allah. Kepemilikan Allah atas diri kita itu bisa ditinjau dari berbagai sudut teologis. Dari segi penciptaan, kita diciptakan oleh Allah, maka kita adalah milik Allah. Dari segi penebusan, Kristus menebus kita, maka kita milik Kristus. Dari segi mempersembahkan tubuh, sadari bahwa ketika kita berkomitmen mempersembahkan tubuh, maka tubuh kita menjadi eksklusif milik Allah. Sekedar menyederhanakan untuk kita pahami. Pada waktu kita menikah, saya menikah dengan Ibu Lydia, hampir 32 tahun yang lampau. Betul ya?
31 atau 3? 31 Oktober nanti, saudara. Itu berarti apa? Saya bukan hanya milik saya lagi. Badan saya eksklusif milik perempuan satu itu. Bukan milik Pak Raides. Bukan juga Pak Suwito. Eksklusif milik wanita yang satu itu. Tubuhku bukan semata-mata milikku lagi, tapi eksklusif milik dia. Begitupun sebaliknya, eksklusif milik saya, bukan milik yang lain. Saya mau mengantar kita dengan konsep sederhana ini untuk memahami. Ketika kita menyerahkan hidup kita, maka seharusnya badan kita eksklusif menjadi milik Allah. Saudara paham sekarang? Apakah hanya badan saja yang menjadi milik Allah? Wow. Bagaimana kalau kita menikah hanya dapat badannya saja? Bu Minar happy enggak, Bu? Menikah hanya dapat badannya Pak Raides. Pikirannya enggak sama ibu. Cintanya pada yang mantan. Gimana, Bu? Enggak mau pikirin ya, itu jelek banget ya. Yang saya mau katakan adalah begitu Ibu Minar menikah sama Pak Raides, bukan hanya badannya, seluruh eksistensinya menjadi bagian eksklusif milik Ibu. Nah, boleh dibagikan yang lain, Pak Raides. Setuju ya? Itu pernikahan Kristiani. Itu yang harus kita pahami, saudara. Kita mempersembahkan tubuh kepada Allah, maka secara eksklusif bukan hanya tubuh kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita menjadi milik Allah. Karena itu kelolalah tubuh kita, jiwa kita dengan baik-baik, karena ini titipan Allah, bukan milik kita semata-mata. Saya mau tunjukkan sesuatu. Semua orang punya HP bukan? Coba keluarkan sekarang. Sekarang keluarkan. Ini barang yang paling dekat pada kita sekarang ini. Melebihi istri dan suami. Setuju? Dialah yang mendampingin kita di dalam mimpi kita. Dia ada di samping bantal kita. Dia yang paling awal kita elus di pagi hari. Dan kita say goodbye, good night kepada dia pada malam hari ini. Inilah pacar kita yang sejati sekarang ya. Oh, ini bukan khotbah saya, saudara. Yang saya mau katakan adalah, coba perhatikan. Ini barang ada casing apa tidak? Ros, you punya HP bukan? Ini Nona sama mamanya udah lama sekali hari ini menyambut kedatangan mereka, happy sekali ya. Kayaknya terakhir kali masih di gereja lama sana ya. Kita udah 2 kali pindah loh. Dari sono, pindah sono, ini sudah di sini. Wah, senang. You punya HP? Ada casingnya tidak? Halo. Coba perhatikan siapa yang punya HP yang ada casingnya. Mau pakai bahan apa saya nggak peduli. Pakai casing apa tidak? Kenapa ini barang dipakai casing? Ayo. Tadi pagi ada satu bapak-bapak yang agak lain. Pak Yanto. Dia nggak pakai casing. Umumnya kita pakaiin casing. Supaya apa Pak Mulyadi? Supaya nggak cepat rusak gitu aja kan ya. Sebetulnya nggak pakai casing ya akan rusak juga. Soal waktu kan ya. Cuma anak-anak ABG sekarang lebih pintar ya. Kalau pakai casing nanti jualnya harganya lebih masih ada katanya. Betul nggak? Maka kita rapi, secara berkala, dilabel, dibersih-bersih kan ya. Ini barang mati. Soal waktu dia tidak akan berfungsi lagi. Satu saat akan tidak berfungsi. Kita pelihara dengan begitu baik. Kalimat yang saya mau lanjutkan adalah banyak orang menjaga ponselnya
dengan begitu baik daripada tubuhnya. Paham? Menjaga ponselnya dengan sedemikian rupa, tapi tidak menjaga tubuhnya, dirinya dengan sedemikian rupa. Terbukti kalau naik sepeda motor kemana-mana nggak pakai helm. Siapa tuh yang seperti itu? Anak muda? Halo? Semuanya ada helm apa enggak? Oke. Bahkan kadang kita sembrono dengan hidup kita loh. Sembrono, Ibu Asyang. Ibu Asyang punya mobil, ada asuransinya nggak Bu? Serius? Punya mobil kan? Ada asuransinya Bu? Oh, ini agak lain nih. Siapa yang, Pak Johansen ada asuransi nggak Pak? Ini orang beriman semua ya. Pak Yoki, mobil ada asuransi nggak? Ada ya. Nah yang saya mau lanjutkan adalah sebagian orang mobilnya ada asuransi, orangnya nggak punya asuransi. Orangnya nggak punya asuransi ya. Mobilnya ada. Mobil ini penting banget ini ya. Kalau kesenggol, kalau ditabruk, ada asuransi yang mengcover. Orangnya nggak penting-penting amat, saudara. Wow, ada yang salah rasanya ya. Cara kita memperlakukan diri kita. Kita rawat barang-barang yang kita anggap berharga, intan berlian kita piara, kita tidak mau hilang. Nggak mau orang curi. Tapi jangan lupa ya, diri kita tidak kita rawat dengan baik dan banyak orang justru terhilang, dicuri dan sebagainya. Itu pertama saudara, ketika kita mempersembahkan diri kita, yang pertama apa? Nggak nangkap ternyata ya. Karena mempersembahkan tubuh kita, implikasi yang pertama adalah satu, tubuh kita adalah, ya ampun, tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena kita memberikannya pada Tuhan, bukan? Itu yang pertama, saudara. Jangan lupa itu, saudara. Yang kedua sekarang adalah, implikasi dari mempersembahkan tubuh adalah, apapun yang kita miliki, sejatinya adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Kepemilikan Allah juga bisa dilihat dari berbagai sudut teologis. Dari segi penciptaan, segala sesuatu adalah buatan Allah, maka itu milik Allah. Kepemilikan alam semesta ini adalah milik Allah, maka semua yang kita peroleh adalah milik Allah. Handphone ini memang tidak langsung diciptakan oleh Allah, tapi jangan lupa, semua bahan baku untuk membuat alat ini semua disiapkan oleh Allah. Semuanya berasal dari Allah. Nah begitu pula ketika kita mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Jangan lupa semua yang melekat di dalam diri kita dan yang tidak melekat di dalam diri kita, itu sejatinya otomatis menjadi milik Allah. Pernah saudara terima hadiah berupa mobil? Dapat undian BCA barangkali? Ya, begitu mobil itu diserahkan, kuncinya diserahkan, suratnya diserahkan, panitia tidak berkata, Pak, dongkrak mau ditinggal ya Pak ya. Sama ban serep juga ditinggal ya Pak. Gak ada urusan itu. Semua satu paket. Sudah kita miliki. Begitu pula ketika kita mempersembahkan tubuh kita, maka semua yang melekat ya, jangankan cuma HP, saudara, semua adalah tidak bijaksana kita berkata, Tuhan, ku persembahkan tubuhku kepadamu. Tapi
kecuali dompet ya Tuhan. Enggak benar itu saudara. Hei saudara sekalian, ini bisa berarti sangat mendalam loh. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu milik Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjadi seorang bendahara yang baik dari Allah. Yang baik juga. Saudara masih ingat ketika saya berbicara tentang persembahan? Seorang bapak rohani yang baik pernah berkata, ketika dia memberikan persembahan, dia bilang ya, bukan berapa banyak uangku ku berikan kepada Tuhan, tapi berapa milik Tuhan yang saya simpan untuk saya dan yang sebagian ini saya balikan pada Tuhan. Sudah lihat perbedaannya? Orang pertama punya pikiran, saya yang bekerja, saya mendapatkan uang itu, maka sekarang hari ini saya beri pada Tuhan. No, bukan itu dia bilang. Tapi justru berapa banyak ya, sebagian besar milik Tuhan itu yang kita keep, kita simpan, kita pakai, hanya sebagian kecil kita kembalikan kepada Tuhan. Ini apakah sudah menjadi bendahara yang baik? Silakan saudara-saudara pikirkan. Seorang bendahara yang baik dari Allah yang baik, seharusnya kita menjadi cukup murah hati. Cuma salahnya pelit itu masih merajai hidup kita ya. Ketidakbersediaan berkorban itu masih menjadi bagian dari hidup kita. Itu sebabnya ya kita tidak terlalu senang memberi saudara. Karena kita mendapatkan dari Tuhan. Kita keep. Jangan lupa saudara. Ketika kita diberkati, Tuhan mau kita menjadi bendahara yang juga murah hati. Sebab Allah yang memiliki harta di dalam kita adalah Allah yang murah hati. Nggak enak bagian ini. Bagian depan enak nih, bagian ini nggak enak nih. Jangan lupa ya saudara. Saya selalu mau ingatkan tentang sebuah cerita yang saya baca. Tentang seorang bapak yang di suatu malam bawa sepeda motor, lagi hujan-hujan. Bannya kempes. Aduh dia menyeret sepeda motornya berkilo-kilometer. Di tengah gerimis hujan, aduh dia bergumul, ngomel, aduh udah malam begini, aduh perut lapar lagi. Di mana tukang ban ya? Sampai akhirnya bertemu dengan tukang ban. Minta dibetulkan dan bayar. Si tukang ban berkata, terima kasih Tuhan. Ini satu-satunya pelanggan yang saya dapatkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Si bapak berubah. Tadinya dia ngomel aja ya. Karena mendorong sepeda motor hujan-hujan seperti ini. Tapi dia sadar, justru inilah cara Tuhan memberkati tukang ban pada malam hari itu. Selalu nangkap poinnya? Nangkap ya? Maka sikapnya menjadi berubah. Saya berharap kita semua belajar menjadi bendahara yang baik. Baik hati karena Allah yang menitipkan harta kepada kita adalah Allah yang murah hati. Amin saudara. Wah saya happy sekarang banyak yang berkata amin ya. Tapi lebih banyak yang diem saja. Apa yang membuat kita tidak murah hati saudara? Cinta kita lebih besar pada uang daripada Tuhan dan sesama kita. Itu yang pertama. Apa yang menjadi penghambat? Karena apa? Karena masih egois. Tidak bersedia berkorban. Kalau orang lain berkorban, mantap punya. Ini sudah masih suka egois saudara? Dulu
dulu sekali ya saya pernah bikin sebuah lelucon Pak Yogi. Mau dengar nggak Pak Yogi? Oke, Bapak mau dengar ya. Pada saat Pak Yogi ulang tahun, orang-orang memberikan hadiah. Orang pertama memberikan pada Bapak duren montong 1 keranjang Pak. Wangi, tebel, manis bukan main. Bijinya kecil banget, tapi 1 keranjang Pak, gede banget. Apa yang Pak Yogi akan lakukan Pak dengan duren itu? Tiba-tiba Bapak jadi tukang duren kah? Enggak ya, diapain Pak? Dibagikan ya Pak ya? Mantap punya ini. Hehe, catat Bapak Ibu. Catat ya, dibagi. Ada lagi yang berbaik hati. Pak Yogi, ini Pak kambing guling Pak. Maknyus, garing, wangi, empuk. 1 ekor utuh Pak. Mau dia pakai dengan kambing guling itu Pak? Bagi juga. Oh, mantap. Catat. Wih, memang jangan Pak, jangan semua Pak. Kau makan semua duren, kamu kambing begitu dimakan semua. Kalau cuma masuk rumah sakit Cengkareng ya, yang saya khawatir masuk koran Pak. Pulang ke rumah Bapak gitu kan. Jangan. Oke. Orang terakhir Pak datang ke rumah Bapak bawa 1 karung uang dolar Pak. Pak Yogi bilang bagi, eksklusif buat istri dan anak. Bapak Ibu gak kebagian. Itulah gambaran orang egois seperti saya Pak Yogi. Kita hanya memberi sesuatu yang berbahaya buat kita. Jadi waktu kita terima duren, kita puji Tuhan, saya diberkati dengan duren. Tapi Pak Yogi dalam hatinya, bagi penyakit sebetulnya. Betul ya? Wih, kita dapat kambing, maknyus, syukur. Gitu kan Pak Rudolf? Tapi sebetulnya beliau, yang makan sendiri bisa amsyong ini ya, bisa piensui ini ya. Jadi sebetulnya orang-orang bagi penyakit kita bilang dapat berkat ya. Begitu uang dolar tidak berbahaya, tapi ini berbahagia. Tiba-tiba Bapak cari bank yang mana yang bunga deposito paling besar. Semua begitu ya saudara. Betul ya, kita memberi apa yang kita tidak mau lagi, yang berbahaya buat kita. Tapi yang kita perlu, kita pentingkan ini, no. Saudara, pelit juga begitu ya. Saudara masih ingat pelit ya? Masih pelit kah ini? Sejauh kita masih menjadi orang pelit, kita tidak akan menjadi bendahara yang baik saudara. Dan cara saya membuat jemaat tidak pelit adalah sadari bahwa pelit itu bukan prestasi. Pelit itu memalukan. Yuli, sini Yul. Suamimu ya, se-Philadelphia itu paling pelit. Kira-kira happy enggak? Pulang pasti berantem. Pi, aku malu hari ini. Kenapa kamu malu? Katanya papi ini paling pelit se-GKI. Ngambek. Karena malu kan? Memang malu. Jadi suami jangan pelit ya. Nyonya malu. Setelah itu berubah Yul. Ibu Yuli, suami gak pelit lagi. Sini Ibu. Apa? Gak pelit lagi sekarang. Suka nyumbang. Gereja butuh uang, nyumbang. Yatim piatu, nyumbang. Janda-janda, nyumbang yang gede lo. Happy gak? Belum tentu juga. Pulang berantem lagi kan ya. Gitu ya. Uang belanja, tahan ya. Buat janda-janda, lu kasih banyak ya. Jadi mau seperti apa? Pelit rasanya malu. Kalau enggak pelit rasanya rugi. Gitu ya. Bukan hanya Yuli, semuanya begitu ya. Kalau kita masih pelit.
Saya mau ingatkan ya, orang Kristen kalau masih pelit itu belum jadi Kristen yang sebenarnya loh. Kalau masih pelit itu belum jadi Kristen yang sebenarnya. Kenapa? Alkitab kita bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Bukan show off, bukan pamer. Tapi harusnya ya orang-orang di sekitar kita tuh rasanya luar biasa ini orang. Dulunya pelit sekali. Sekarang makin pelit. Enggak lagi saudara. Jadilah bendahara yang baik. Dan yang terakhir saudara sekalian. Yang terakhir. Setelah kita mempersembahkan tubuh kita, maka sadarilah bahwa apapun yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk Allah. Bukan hanya yang kita miliki. Sekarang apapun yang kita kerjakan, lakukanlah untuk Allah. Bahkan Paulus dengan ekstrim mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau engkau lakukan apapun yang lain lagi, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Percayalah saudara, ketika kita lakukan apapun juga, kita akan menikmati hasil yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, tetap kita yang menikmati itu. Tapi cara kita mengerjakan apa yang kita kerjakan menjadi berbeda. Anak-anak muda, engkau sedang kuliah, punyailah konsep aku kuliah untuk Tuhan. Kalau engkau punya konsep aku kuliah untuk kemuliaan Tuhan, engkau tidak akan menyontek untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, maka cara kerjamu akan diubah. Etos kerjamu akan berubah. Engkau tidak akan berpikir, aku akan korupsi untuk Tuhan. By the way, kalau ada di antara kita yang korupsi, ada di antara kita yang berjudi, jangan bawa uang ini ke dalam gereja ini, saudara sekalian. Jangan bawa uang korupsi, jangan bawa uang judi masuk dalam rumah Tuhan ini. Saya tidak happy dan Tuhan tidak berkenan. Tapi percayalah. Percayalah ketika kita berkomitmen memberikan diri kita untuk Tuhan. Maka itu akan mengubahkan paradigma kita. Di dalam seluruh hidup kita. Hidup kita benar akan diubahkan. Cara kita bekerja akan berubah. Saudara yang menyukai musik klasik pasti tahu Johann Sebastian Bach. Konon di setiap lagu yang digubahnya, sampai hari ini orang-orang mengatakan hasil karya Johann Sebastian Bach itu adalah seperti lagu surgawi yang bisa dinikmati dunia ini. Ketahuilah saudara, setiap karya tulis lagu yang dia gubah, dia selalu tuliskan 3 huruf S, D, G. Yang bisa tebak bisa dapat tiket masuk surga hari ini juga. Apa itu S, D, G? Solidio. Solidio, G-nya apa? Gloria. Apa artinya itu? Segala kemuliaan hanya bagi Deo, bagi Allah. Menarik sekali. Johann Sebastian Bach menuliskan 3 huruf di dalam kertas lagu-lagu gubahannya. Wow, saudara sekalian. Martin Luther yang melakukan transformasi gereja. Dialah yang mengubah paradigma bekerja. Sebelum ini orang-orang punya keyakinan kalau kerja yang dikenan oleh Tuhan adalah pekerjaan sakral. Yaitu apa? Menjadi rahib, menjadi pastor. Lalu tinggal di biara, berdoa, berpuasa, membantu orang miskin. Sedangkan pekerjaan yang lain itu pekerjaan sekunder. Martin Luther mengubahkan paradigma. Dia menghapus dikotomi sakral dan sekuler. Bagi dia semua pekerjaan yang diperkenan itu adalah pelayanan kepada
Allah. Martin Luther berkata, pelayan, ibu-ibu rumah tangga, dengarkan kata-kata Martin Luther. Ibu rumah tangga yang setia di dapur, masak untuk keluarganya, menyenangkan Allah, sama seperti pengkhotbah yang menyampaikan firman di mimbar. Bu Minar, besok kalau lagi mau masak, Pak Raidis tanya, lagi mau ngapain, Mam? Aku lagi mau khotbah. Karena nilainya sama. Itu kata Martin Luther. Saudara tahu tidak? William Wilberforce, seorang parlemen di Inggris, saudara. Seorang politisi. Dia punya keyakinan bahwa profesi dia sebagai seorang politisi itu adalah persembahan dia kepada Tuhan. Dia memperjuangkan pembebasan perbudakan di abad 18. Sakit-sakitan, sering diancam, tapi dia jalan terus. Dia jalan terus, dia bilang Tuhan telah menaruh di hatiku misi yang besar ini. Menghapuskan perbudakan. Menjelang akhir hidupnya dia melihat budak-budak di Inggris dibebaskan. Saya tutup. Sudah tahu di Amerika ada seorang bernama Truett Cathy. Dia meninggal tahun 2014 yang lampau. Ada sebuah restoran siap saji, Chick-fil-A. Itu adalah perusahaan semacam Kentucky lah begitu kan ya. Dia berkomitmen tutup hari Minggu. Biar pegawai-pegawai bisa pergi ke gereja. Orang bilang kamu konyol, Truett Cathy. Hari Minggu itu hari panen. Semua orang pergi ke restoran. Tidak. Ini perusahaan milik Tuhan, saya berbisnis ini milik Tuhan, saya hanya pengelolanya. Dia tutup hari Minggu, saudara. Oh, perusahaan dia tidak bangkrut, malah berkembang dengan luar biasa. Di Indonesia, saudara tahu Bebek Kaleo? Saya nggak punya saham di sana, tapi ketahuilah pemilik Bebek Kaleo beberapa orang bersaudara, diantaranya Henry Prabowo, dia berkomitmen. Minggu tutup. Jadi jangan pernah, saya rasa sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya. Jadi kalau saudara hanya lip service mengajak orang makan, cuma lip service ya. Katakan demikian. Saya hanya mau ajak kamu makan hari ini saja, gratis. Bebek Kaleo. Kalau dia buka loh ya gitu loh ya. Itu berarti saudara tidak akan keluarkan uang. Kenapa? Dia tutup di hari Minggu. Saudara nangkap poinnya? Betapa penting kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Betapa penting. Dan ada 3 poin penting yang harus kita miliki. Tubuhku eksklusif milik Tuhan. Apapun yang saya pegang di dalam badan saya, di luar badan saya, yang saya anggap saya pemiliknya selama ini, itu adalah milik Tuhan. Jadilah bendahara yang baik. Yang ketiga, lakukanlah semua betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk ketika kita makan, minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami baca pada siang hari ini. Tuhan pimpin kami untuk menangkap pesan Tuhan. Bagaimana baiknya kami berperilaku sebagai respon atas anugerah Allah yang luar biasa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma. Ajari kami betul-betul mempersembahkan diri kami dan ajari kami untuk tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami yang barangkali ada kesulitan, ada pergumulan. Tuhan turunlah anugerah-Mu. Kami ingat Ibu Asnah yang baru saja tanggal 2 juga menjalani operasi. Ada penyakit kanker di tubuhnya. Tuhan berbelas kasihan ya Bapa, kuatkan dia, pulihkan kalau Tuhan izinkan. Buatlah dia mempunyai harapan hidup dan semangat berjuang
menghadapi sakit penyakit. Barangkali ada di antara kami yang juga seringkali ada keluhan sakit penyakit, Pak Ancai, Ibu Aping, dan yang lain-lain lagi. Tuhan, anugerah-Mu turun. Keluarga besar Curiah yang masih di dalam hari-hari perkabungan, Tuhan berikanlah anugerah-Mu berlimpah ya Bapa, sehingga setiap orang dipulihkan dan dikuatkan dan hidup dengan baik dan normal kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati dengan luar biasa. Setiap orang yang hadir maupun tidak hadir, berkat-Mu sama rata dibagikan. Ini doa kami Bapa, kami memohon dalam Kristus Allah. Amin. Wow, hari ini ekstra panjang saudara sekalian ya. Padahal saya sudah ngomong tadi pagi, setelah beberapa waktu berada di rumah duka itu, badan ini seperti mobil yang akinya soak Pak. Nggak bisa di starter, gitu. Oke, sebelum kita masuk di dalam layanan perjamuan kudus, ini ada keluarga Pak Fendi, satu keluarga lagi sedikit terpending, Pak Yoki ya, karena ada sedikit administrasi yang perlu kita selesaikan, kita pending dulu. Saya mengundang Pak Fendi untuk maju ke depan. Pak Fendi termasuk Ibu Julian Liutama dan juga Chelsea Larissa. Boleh maju ke depan sini. Saya akan menyerahkan buku keanggotaan gereja. Sebagaimana kita maklumi saudara, mereka sudah sekian lama bergereja di tempat ini, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Mereka sudah mengajukan surat atestasi dan sudah ada percakapan. Karena itu berdasarkan keputusan majelis, maka tiga saudara ini, satu keluarga, masih ada satu laki ya, masih di bawah umur, dinyatakan mereka diterima menjadi anggota GKI Philadelphia. Saudara yang sudah merasa nyaman berjemaat di tempat ini, apabila sudah melewati 6 bulan, saudara bisa berkomunikasi dengan saya ataupun majelis untuk memulai proses atestasi masuk. Baik, saudara, kita akan masuk di dalam liturgi perjamuan kudus. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Bagi saudara yang sudah dibaptis dewasa dan yang telah disidi, saudara diberi kesempatan. Kecuali saudara merasa ada pergumulan berat yang belum terselesaikan, atau di luar gereja sedang menjalani, digembalakan secara khusus, saudara tidak dianjurkan untuk menerima ini. Lagu 120. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan lagu Pimpin ke Kalvari. Ku mai koitai raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ayat kedua. Dia terbang
malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupa kasihmu, pimpin ke Kalvari. Sementara musik memainkan lagu ini, saya akan membacakan Matius pasal 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, hasil yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sekalian perjamuan kudus diselenggarakan tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka mengenang cinta kasih Tuhan yang mengikhlaskan dirinya, yang mempersembahkan bahkan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tanpa peristiwa itu maka tidak seorang pun yang mendapatkan pengharapan, mendapatkan keselamatan. Tapi karya Kristus ini telah memungkinkan kita diselamatkan. Dan mari kita kenang kebaikan Tuhan yang dahsyat itu. Mari kita memeriksa diri, mengaku dosa, mohon Tuhan melayakkan kita menerima perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, Engkau mempunyai rencana yang luar biasa, rencana yang agung untuk menyelamatkan melalui Kristus di atas kayu salib. Itulah kepercayaan, keyakinan dan iman kami ya Bapa. Terima kasih pada hari ini sebagai orang yang telah diselamatkan, ditebus oleh Kristus, kami datang menerima roti lambang dari tubuh Kristus, darah yang dilambangkan melalui anggur ini. Bapa, kiranya kami semua diperkenan oleh Tuhan, karena itu ampunilah kami dan layakkanlah kami menerima perjamuan ini. Di dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan roti kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setiap roti ada ayat kitab suci, silakan saudara boleh baca. Barangkali Tuhan mau berbicara pada saudara melalui ayat-ayat yang ada di dalam roti ini. Mari dengan iman sambil bersyukur kita terima roti lambang dari tubuh Kristus. Mari kita siapkan anggur kita. Inilah lambang dari darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lampau. Mari kita bersyukur dan kita terima dengan iman. Silakan Ibu Lydia bersyukur atas anggur dan roti.
Amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum sedikit warta perlu kita simak, saudara. Pertama-tama Ibu Lydia dan keluarga Curia, saya juga pribadi menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kehadiran, dukungan, doa-doa dari Bapak Ibu atas perkabungan yang kami alami sejak tanggal 2 September yang lalu. Ada sedikit hal yang unik, saudara. 5 September 2001, tanggal 5 September itu adalah hari kematian papa kandung saya, tanggal 5 September. Ya. 5 tahun yang lampau, papa mertua saya meninggal di tanggal yang sama. 5 September juga, betul ya? 5 September ya. Dan kemudian dikuburkan pada tanggal 8 September. 8 September waktu itu ibu mertua agak sedih, kenapa? Ya sangat sedih lah ya. Karena suaminya dikubur dan dia merayakan ulang tahunnya. Jadi waktu itu 5 tahun yang lampau, mama tidak bisa merayakan ulang tahunnya karena suaminya dikubur. Nah kali ini saudara, ibu mertua meninggal di tanggal 2 dan dikremasikan pada tanggal 5 September. 5 September itu berarti hari kematian papa saya sekaligus hari kematian papa mertua saya. Unik juga ya saudara. Ini bukan nomor buntut saudara ya. Ya, tidak ada hubungan dengan itu. Ya, terima kasih atas dukungan dari saudara sekalian. Hari ini setelah ini ada kelas katekisasi, harap bisa segera kumpul karena setelah itu akan ada PMD ya, majelis akan ada rapat. Setelah itu ada sedikit gathering di luar, harap keluarga bisa mendukung ya, mungkin suami ataupun istri izinkan keluar dari gereja 1 jam 2 jam untuk gathering bersama-sama. Di luar itu minggu depan, Sabtu depan ini ada undangan khusus dari Klasis Priangan ya, terutama Komisi Dewasa Muda. Saudara, ada acara ini ada persekutuan gabungan sebetulnya ya, menghidupi iman di tengah dunia digital dan AI. Nah, Dewasa Muda harap bisa mendaftarkan diri karena saya tidak tahu apakah mereka akan siapkan semacam konsumsi atau apa. Harap daftarkan diri. Acara di Bungur tanggal 13 September jam 5 sore itu hari Sabtu saudara. Baik, masih ada yang lain lagi? Tidak ada lagi ya. Kalau mau ikut mungkin bisa ngobrol sama Ibu Tuti ya sebagai PIC Dewasa Muda di tempat kita. Saya kira, satu lagi. Persembahan silakan dilihat dan hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan ya. Wah mohon maaf nih kebaktian agak sedikit telat hari ini. Silakan yang membutuhkan amplop bisa angkat tangan, majelis akan menyiapkan bagi saudara-saudara sekalian. Baik silakan Bu Tuti. Inspirasi iman dari kehidupan Oma dari Ibu Lydia. Karena itu kami semua mendukung untuk setiap hal di keluarga dan kami percaya Oma sudah berada di surga, Ibu Lydia dan keluarga Horas dan keluarga tetap semangat Tuhan memberkati. Dan juga selamat datang, selamat bergabung untuk Pak Fendi beserta keluarga melalui jemaat dan majelis. Lainnya Bapak Ibu selanjutnya sedikit pengumuman tambahan adalah bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berkeinginan untuk bersama-sama melayani di dalam tim paguyuban dapat untuk menyampaikan
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu ya Allah. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Seperti dari Mazmur 54 ayat yang kedua. Dan hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan berkatilah setiap orang yang nanti akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya persembahan ini dapat dipakai untuk hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Tuhan, dan untuk menolong setiap orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Dan persembahan sejati dari kami adalah hidup kami, tubuh, jiwa, raga kami. Ajari kami untuk mempersembahkan dengan sukacita, sukarela, setiap saat, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan lepas dari ibadah ini adalah tantangan untuk kita memberikan persembahan kita yang sesungguhnya di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Dan kita perlu sadar bahwa hidup kita adalah ungkapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kiranya pujian penutup ini memberikan semangat untuk kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan
sebenarnya aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Syukurlah Hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya.